Salam jumpa umat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya Pendeta Rita Dwi Lestari melayani dari GKI Purwodadi Grobogan, berkesempatan untuk melayani di dalam sapaan gembala. Mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Biarlah kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan rasa syukur, mengucap terima kasih oleh karena kehidupan dan kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami di hari ini untuk kembali melangkah, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Maka ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman itu juga boleh menjadi pelita yang menerangi hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memperhatikan bagian dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ada kalanya kita mengalami distraksi. Apa itu distraksi? Distraksi adalah perhatian yang teralihkan dari kegiatan atau tugas yang sedang dilakukan. Misalnya saja, kita sedang mendengarkan khotbah. Lalu perhatian kita terputus, teralihkan, karena mungkin orang yang duduk di sebelah kita tiba-tiba mengajak kita bicara, ngajak kita ngobrol. Ketika kita membaca Alkitab yang ada di gadget kita atau telepon pintar kita, ketika kita sedang membaca, lalu muncul notifikasi pesan. Dan ketika notifikasi pesan itu muncul, lalu kita membukanya, membaca pesan-pesan, maka kita pun teralihkan dari apa yang sedang kita kerjakan awal membaca Alkitab. Mungkin juga ketika kita bekerja, ketika pikiran kita dipenuhi dengan persoalan-persoalan, kita memikirkan karena ada masalah di rumah. Kita dipenuhi dengan kemarahan karena mungkin baru saja kita bertengkar dengan rekan kerja kita. Sehingga perasaan hati kita tidak enak dan ketika kita bekerja kita tidak bisa fokus. Apa yang kita kerjakan rasanya pikiran tidak bisa jalan. Nah, ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Setidaknya kita bisa mengelompokkan pada dua hal. Ada kelompok dua hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Yang pertama adalah sebab-sebab eksternal, ya, atau sebab-sebab yang berasal dari luar diri kita. Jadi hal yang bisa mengalihkan kita mungkin adalah suasana atau lingkungan di sekitar kita. Mungkin juga karena kehadiran orang lain, ya, kehadiran orang lain yang mungkin menyebabkan satu gesekan, persoalan, sehingga kemudian perhatian fokus kita teralihkan. Nah, yang kedua adalah sebab internal. Ya, jadi hal yang bisa menyebabkan kita teralihkan, terdistraksi adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Misalnya saja kita mempunyai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, perasaan rendah diri, kemarahan, atau permasalahan-permasalahan yang belum usai. Nah, berdasarkan pengalaman, kedua sebab ini, sebab internal dan ataupun eksternal, tidak selalu berdiri sendiri-sendiri secara tegas.
tetapi bisa keduanya itu saling berkaitan. Nah, keberadaan orang banyak yang mencari Yesus. Keberadaan orang banyak yang mencari Yesus adalah satu kondisi yang menantang bagi Yesus untuk tidak teralihkan dari tugasnya. Di dalam bacaan kita ada banyak orang yang mencari Yesus. Apa sebabnya? Kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa pada hari Sabat Yesus pergi ke Kapernaum, dia masuk ke sebuah rumah ibadat, dan di sana Yesus memulihkan seorang yang kerasukan roh jahat. Dan sepulang dari situ Yesus pergi ke rumah Simon. Mertua Simon sedang sakit demam, dan Yesus menyembuhkan mertua Simon dari sakit demamnya. Nah, di penghujung hari, semua orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Jadi rumah Simon begitu penuh dengan orang-orang. Kalau kita membaca di ayat 34, ayat sebelum bacaan kita ya, ayat 34 bagian A dikatakan, ia, maksudnya Yesus, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Masih banyak orang yang sakit. Ada masih banyak orang-orang yang kerasukan setan. Bersama dengan keluarganya mencari Yesus. Dan dari sini kita melihat ada kebutuhan. Ada kebutuhan dari orang banyak yang perlu ditanggapi. Nah, bagaimanakah tanggapan Yesus terhadap situasi ini? Kita membaca bahwa ketika Simon dan kawan-kawannya menginformasikan kepada Yesus, semua orang mencari engkau, ayat 38, Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ya. Nah, kita tentu tahu tentang kisah penggodaan di padang gurun, ya. Godaan iblis kepada Yesus. Di Injil Matius dan juga Injil Lukas itu mencatat secara lebih detail tentang pencobaan di padang gurun, lengkap dengan 3 godaan yang diajukan oleh iblis. Cobaan yang diajukan oleh iblis kepada Yesus. Tetapi Injil Markus mencatat hanya secara singkat saja, tanpa menjabarkan pencobaan-pencobaan yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus. Nah, rasa-rasanya kalau Injil Markus tidak mencatat apa yang menjadi godaan si jahat, si iblis kepada Yesus, nah mungkin apa yang kita baca di dalam perikop ini tentang Yesus yang kemudian menegaskan bahwa mari kita pergi ke kota lain karena di sana aku juga memberitakan Injil. Untuk itulah tujuanku datang ke dunia ini. Nah, rasa-rasanya di sini kita bisa melihat bahwa kisah ini mau menegaskan mungkin Yesus mengalami satu godaan untuk teralihkan dari tujuannya. Ada orang banyak yang mencari Yesus, lalu mungkin dengan keberadaan orang banyak itu Yesus digoda untuk menjadi terkenal, untuk kemudian dipuja, untuk kemudian dipuji. Nah, Yesus menolak untuk teralihkan. Karena itu kita melihat di ayat 39, ayat 38, bahwa Yesus menegaskan, aku mau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik itu dengan menyatakan kesembuhan, pemulihan, membaharui hati dan pikiran melalui pengajaran. Yesus menolak untuk teralihkan. Ayat yang ke-39 mengatakan,
bahwa pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Pemberitaan Injil dilakukan masih bersama dengan pengusiran setan-setan. Jadi, karya pemulihan, kesembuhan tetap dilakukan. Bagaimana Yesus bisa tetap fokus, tidak teralihkan dari tujuannya? Yesus menjaga dan memelihara tentang tujuan, kesadaran tentang tujuannya itu. Kita melihat di dalam ayat yang ke-35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Buat Yesus, untuk menjaga dan memelihara tujuan dan kesadarannya adalah dengan mencari waktu untuk bisa tenang. Mencari waktu untuk berdoa. Karena dengan tenang dan berdoalah, Yesus bisa mengenali perasaan-perasaan di dalam dirinya yang bisa mengalihkan dari tujuannya. Keinginan untuk dipuji, keinginan untuk kemudian dipuja. Yesus bisa mengenali apa yang menjadi harapan-harapan di sekitarnya. Dan ia juga bisa memilih apa yang kemudian baik untuk dilakukan bagi semua, apa yang perlu diperjuangkan, dan apa yang menjadi kehendak Bapa. Semoga seperti Yesus, Anda dan juga saya tidak terdistraksi, tidak teralihkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati.